Halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Eh, Kali ini konten apa ya? Kita habis nonton Deadpool ya. yes, Deadpool. betul sekali. Konten kali ini, Mas, tutup dong. Ben suaranya. Okay. Kali ini kita kontennya full spoiler ya. Full spoiler. Jadi yang belum nonton atau sangat nggak suka spoiler, stop sampai di sini. Tapi nonton aja nggak apa-apa. Iya boleh. Nonton aja Itu boleh. Nah, sebelum Deadpool tayang hari ini 24 November. Juli, Daris tuh seingatku 2 kali nanya, kita nonton nggak mas? Kita ngontenin nggak? Kita nonton nggak? Kita ngontenin nggak? Aku bilang iya karena aku penasaran sama X-Men-nya, tapi oh ya udahlah gitu. Nah akhirnya kita nonton juga dan ya ini kita akan buka semua lah untuk Deadpool. Nah kita berdua sepakat oke sama film ini. Filmnya gini. Sebagai sebuah film X-Men ya. Sebagai sebuah film X-Men, sebagai sebuah film Deadpool. Ya. Sebagai sebuah film MCU. Iya dong. Iya dong. Iya. Iya dong. Ada itunya dong. Iya. Itu dia oke. Dia mungkin bisa dibilang kita paling enjoy setelah Shang-Chi ya. No Way Home. Enggak lah. Setelah No Way Home. Ada Guardian 3. Oh iya ding. Ya Jangan setelah Guardian lupa. 3. Setelah Guardian 3. Ini vibe-nya Sebentar, tuh Guardian 3 sama No Way Home duluan mana? duluan No Way Home dong. Oh iya. Duluan No Way Home. Nah, apa namanya? Vibe-nya tuh rasanya teman-teman ada hangatnya, ada friendship-nya. Ini film keluarga. Ya, tapi maksudnya Deadpool is Deadpool. Jadi film Deadpool tuh ya begini. Ya begini. Mau ada bacok-bacokan, darah apa segala macam, ya emang itulah Deadpool. Dan gimana ya? Filmnya nih tentang dua pecundang sih. Tentang dua. Nggak cuma dua pecundang. Betul. Tapi ini kan karakter driven ya. Bukan Plotnya nggak driven, penting. bukan story driven. Plotnya adalah hanya untuk menjalankan cerita. Plotnya tuh as usual bahwa ya kalau kita bicara timeline, kita bicara multiverse akan ada yang hancur, gimana nyelamatinnya kita udah pernah. Kita udah pernah kayak gitu Itu tuh udah. Loki ya. Oh, ya udah tahu lah, udah tahu kayak gimananya tuh udah tahu. Tapi bagaimana dan siapa Wolverine yang dibawa masuk ke film ini itu oke. Itu oke banget. Itu oke. Dan bagaimana Deadpool-nya not being seperti Deadpool yang kita tahu yang hanya ada untuk meramaikan, untuk melucu segala macam, itu di sini pada akhirnya nanti nggak akan kayak gitu. Dia punya agenda, dia punya redemption. Lebih ada hatinya sih. Lebih ada hatinya gitu. Dan kenapa Deadpool dan Wolverine yang dipilih sampai endingnya nanti bukan hanya karena ini filmnya tentang mereka ya, tapi memang kemampuan mereka lah yang dibutuhkan. Iya benar. Untuk ada alasan story wise, ada alasan kenapa harus Deadpool dan Wolverine. Itu dia. Nah, semua adegan fight-nya, koreografinya antara Wolverine sama Deadpool, kalau nggak salah 2 kali berantem ya, 1 kali team up. Kalau nggak salah 3 kali berantem. 3 kali berantem, 1 kali team up. 3 kali berantem, 2 kali team up. Ya, anggaplah kayak gitu. Tapi 3 kali berantem, 2 kali team up. Tapi koreografinya tuh menyenangkan sekali. Ini benar sih, 2 kali berantem, 2 kali team up. Ya. Awal, iya benar. Ya, di padang entah berantah, di mobil, itu berantem. Terus team up-nya pas ngelawan Pas pertama Cassandra, 1, oh iya. 2. Ya. Nah, apa Riz? Ini tuh Wolverine yang dari zaman dulu sebagai Wolverine yang bitter. Iya, tapi maksudku Riz, sebagai orang yang nonton film X-Men 2000 di tahun 2000 di tahun 2000, aku tuh kayak Wolverine tuh nggak pernah dapet action koreografi yang kayak bagus. gini. Bukan hanya bagus, tapi yang emang Wolverine porsinya seperti ini karena sampai gini loh dia bisa merangkak. Itu kan kalau di komik itu hewan banget kan? Hewan banget. Kan gitu. Nah, trilogi X-Men-nya Brian dua satunya si Brett Ratner ya yang film terakhirnya itu tuh nggak ada Wolverine yang wah beringas gitu, nggak ada. Nah trilogi Wolverine sendiri juga nggak gitu. The Wolverine nggak gitu. Nah di Logan
mungkin kayak gitu, tapi kondisinya Wolverine si Logan udah tua, Dan kita, udah nggak bisa kayak gitu. dan fokus film Logan tuh bukan aksi, Bukan aksi. tapi memang narasi kan, narasi. Betul. Jadi ini tuh mungkin bisa dibilang satu-satunya film Deadpool, film yang ada Logannya, yang Wolverine-nya, Film Wolverine. yang beneran mengembody Wolverine secara komik seperti apa. Betul. Baik itu fisiknya, nggak bantet sih. Iya. Iya. Itu nanti Mas, kita coba nanti. Iya. Fisiknya, kostumnya, terus caranya dia ngomong. Yang kurang tuh rokoknya. Cerutunya. Ya, cerutunya yang kurang. Cerutunya yang kurang. Tapi cara dia gerak. Padahal di X-Men sebelumnya ada. Ada. Gitu. Itu ini yang wow, aku sangat good job lah. Iya. Kalian bisa meminta Hugh Jackman seperti itu. Selain itu, adegan pertarungan selain itu hanya terkesan tempelan kecuali para X-Men ya. Kecuali para X-Men. Tapi kayak misalnya ngelawan siapa? Sabretooth. Ya. Jadi pinternya adalah trailernya itu menipu. Iya, betul. Show off utama itu tidak ada di trailer sama sekali. Tapi tidak membohongi Tidak seperti membohongi. Trailer MCU sebelum-sebelumnya. Aku suka trailer gitu. Deadpool tuh aku nonton Ya, semua ya, ya. Itu tidak terlalu membocorkan gitu loh. Jadi momen-momen kenanya itu tidak ada di trailer semua. Oke lah, dari trailer tuh kita atau banyak orang bisa tahu bahwa oh ini ceritanya menyelamatkan universe. Iya. Tapi filmnya bukan karena tentang ceritanya nggak penting. Iya, betul. Filmnya tuh bukan tentang itu. Ini filmnya tuh tentang kita tuh masih punya kesempatan untuk jadi lebih baik nggak sih? Kalau kita tuh punya beban masa lalu, dosa masa lalu tuh ironis sih. Filmnya kayak gitu tapi ada pesan tololnya gitu. nantilah itu ironis jengkel tapi banget. gila filmnya bagus banget sebagai ini adalah penutup yang tepat mungkin kalau untuk penggemar Deadpool dan penggemar Wolverine. Tadinya Logan itu film yang tepat untuk menutup Hugh Jackman. Iya, betul. Tapi kan masih sampai 90 tahun, Riz. Tapi gini, Gak dong, kasihan dong. Kan ada Henry Cavill, Mas. Nanti belakang. Apa ya, Riz? Kupikir akan menyudahi TVA. Ya. Karena udah Sama aku pikir. Udahlah, gitu. Aku pikir juga ini akan beneran si Ryan Reynolds Deadpool-nya bilang aku tuh mesiahnya Marvel. Nah, di otakku pada saat itu sampai menuju akhir itu adalah bagaimana nanti ternyata filmnya tuh ngereset timeline jadi satu aja yang kemudian semuanya jadi biar nggak berantakan gitu loh. Memang sih ada PR bahwa yang mau fase endingnya fase 5, 6 ini nanti gimana? Ya udah tapi kalau seumpamanya bisa selesaikan nanti lah. Ekspektasiku seperti itu dan pun ketika seperti itu menjadikan Deadpool relevan di kerangka MCU pada in principle gitu loh. In principle menjadikan Deadpool relevan gitu. Kalau begitu. Dan itu kan way out yang oke. Ya. Toh di film ini Kevin Feige juga mengizinkan Deadpool untuk mengejek kalau multiverse itu gagal. Nah ini menjadi film ini Deadpool and Wolverine. Aku mau bilang Wolverine and Deadpool sih. Tapi menegaskan dan ini pernyataan resmi dari Marvel Studios yang mana sama dengan Kevin Feige bahwa multiverse itu gagal. Udah jelas. Itu diulang-ulang gitu. Itu diulang-ulang dan memang sudah jelas gagal. Jadi ini adalah pesan yang personally, bukan ruang ngobrol ya, tapi Bagas personally akan nyampaikan ke teman-teman siapapun itu yang Ya aku juga sih pasti ngomong sama, Mas. Ya udah kami berdua itu menyampaikan bahwa teman-teman yang selama ini ngebuzzer MCU. Enggak, aku enggak gitu. Enggak ya berarti. Gitu. Jadi yang selama ini ngebuzzer tuh buat apa? Orang Kevin Feige-nya ya udah bilang gagal. Udah, ini eranya mutant nanti masih agak jauh. Mungkin setelah Secret Wars gitu. Tapi maksudku di film ini Riz, kita tuh dikasih hal-hal yang selama ini jadi rumor, yang di-cancel, kita tuh dikasih semua dengan cara yang terhormat. Makanya judul thumbnailnya adalah film buat para pecundang. Itu dia. Karena semua hal yang tidak sempat diselesaikan atau cancelan dari Fox, dari Fox ya, dari Fox. Bukannya kamu dari dulu berjuang tapi nggak dapet ya? Itu dimunculkan di sini. Gambit, ada Gambitnya Channing Tatum. Itu dia. Itu kayak Channing Tatum beneran ini dan mereka dibiarkan bersenang-senang. Betul sekali. Kayak
Ya terus acting terserah kamu lah. Gitu. Henry Cavill. Jadi Wolverine aja. Wolverine, keren banget. Dan kalimatnya Ryan Reynolds ketika ngobrol sama Henry Cavill tuh, udah kamu ikut kami aja, ayo. Gak akan disia-siakan kok, kayak di sebelah gitu. Itu ya. literally kalimatnya seperti itu. Betul sekali. Dan berbagai varian Wolverine yang membuat kami bukan hanya bersorak ya, tapi ini. Ya bersorak sih, ya, tapi bener gitu loh, keadaannya tuh bener, nggak kayak Superman yang banyak itu series. Tapi tapi maksudku ini tuh Multiverse of Madness dan The Flash Don't Write. Ya, itu dia. Meludahi The Flash dan kami tidak merasa, bahkan villain utamanya tuh bukan sesuatu atau orang yang membuat kita nanti gimana, enggak, ini tentang Deadpool dan Wolverine. Udah, mereka punya tujuan yang berbeda tapi endingnya satu. Kayak kami. Iya kan? Iya sih. Kurang lebih. Ya. Oh, ini harusnya kamu pakai yang merah, aku Wolverine. Tadi aku batin. Aduh. Tek ulang aja, Po. Aduh. Tadi aku udah batin aku. Ya. Kayak aku gak wiki mah ya. Ya. Ini tak simpan buat besok minggu aja lah. Iya. Nah, aku kembali ke tadi, aku masih amazed dengan adegan actionnya. Sebentar, kita sebutin dulu dong cameo-nya. Wolverine-nya siapa aja? Elektra Jennifer Garner. Oh ya itu Elektra, itu ada Blade Wesley Snipes. Iya. Nah, loh. Blade itu cuman aku. Iya, nggak ada film yang lain. Nggak ada Blade yang lain. Itu kan Pak, itu granat, itu basukannya siapa? Itu punya Punisher. Punishernya mana? Kan ada 5 Punishernya gitu. gitu. Jadi ya. Terus semua cameo di film Captain America. Iya. Oke, Human Torch teman-teman. Bajigur itu. Dan itu kan Fox kan? Betul. Dan kelakuannya. Kapan lagi sih? Kangen tahu ngelihat Chris Evans kayak anak kecil. Kangen tahu. Jangan sampai kalian nge-skip post credit scene. Benar. Emang lama sih nunggu credit scene-nya selesai. Tapi homage-nya bagus sih gitu. Tapi bagus. Jadi ada pas credit scene itu ada itulah. Tapi sadar nggak, Riz? Kostumnya Chris Evans sebagai Human Torch itu atasnya kan Fantastic Four banget. Bawahnya itu celananya Captain America. Kan ada kain, ada kantongnya. Enggak. Gitu. Jadi ini tuh homage ke dua hal sih. Pertama adalah flame off ya. Ada flame on. Enggak, bukan. Aku ngomongin homage-nya. Ya. Kan kalau di komik kan si Johnny itu kan sempat terkurung di negative zone kan. Nah, ini kan juga dia terkurung di sini kan. Cuman dijadikan banyolan sebanyol mungkin. Iya. Ya tapi karakternya pantas. Kalau ini mau Azazelnya first class ada. Kalau ini mau buang, maksudnya perpisahan sama Johnny Storm yang Chris Evans, ya bener. Gini caranya gitu. Jadi ini beneran kayak di film ini kita disuruh move on terhadap karakter-karakter yang udah pernah ada. Semuanya. Daredevil mana mati? Silver Surfer juga mati. Quicksilver? Silver. Ada ya? Tapi Quicksilver juga disebut. Gitu. Enggak, aku nggak ingat loh. Ada. Quicksilver ada. Aku ingatnya Silver Surfer sih. Silver Surfer yang disebut. Tapi sayangnya Riz, perpisahan terhadap Hugh Jackman tidak terjadi ya. Karena sama Ryan Reynolds kan dibawa. Ya itu kan membuktikan kalau filmnya tuh hangat kan. Betul, tapi keluarga kan. Betul. Nah, kalau soal filmnya iya, tapi kan kita ke fase mutant yang baru kan mungkin ya pastinya pemerannya baru-baru, tapi Hugh Jackman as a Wolverine tuh kayaknya akan jadi gimana-gimanain masih bisa digimana-gimana. Orang sampai setua Old Man Logan aja bisa gitu loh. Makanya cameo Wolverine-nya itu ada banyak. Ada yang Wolverine Edge of Apocalypse yang tangannya cuman belum dipotong. Masih ditancepin. Bukan yang itu beda lagi. Iya. Yang di masa depan. Jadi tangannya nggak ada. Nggak ada. Kan kepotong sama Apocalypse kan. Habis itu ada Wolverine Bantet. Wolverine komik. Yang Bantet itu aneh banget coba. Ini tuh kayak ngece kan. Iya. Kalian pengen Wolverine Bantet kan? Nih. Ya tapi orangnya jangan itu. Pakai mukanya Hugh Jackman. Iya. Seperti apa itu goblok banget itu. Habis itu ada Henry Cavill. Habis itu ada John Byrne. Itu yang Wolverine yang ada merahnya. Ada coklat merah ya? Coklat merah yang lawan Hulk. Ya, yang kalau kalian nonton 2 episode terakhirnya X-Men 97,
Itu ada dia pakai kostum Itu kostum paling aku OP. paling suka sih. Aku paling suka itu. Itu juga di Uncanny nggak sih? Kayaknya Uncanny deh. Kayaknya bukan Uncanny hitam. Saya ingat gue loh. Uncanny itu ada beberapa komik sih. Uncanny-nya si apa bukan Ben. John Cassaday kan? Bukan yang Frank Quitely? Bukan yang ini yang apa siapa itu sutradaranya Avenger pertama? Joss Whedon. Ya. Ya baru berarti. Itu aku lupa itu Betul, coklat hitam. Saya ingat itu hitam sih. Habis itu ada ya itu yang dipasung ini. Yang dipasung. Itu kan ya yang dipasung itu ya. Sampai kemudian akhirnya ketemu Wolverine yang ini. Wolverine yang ini tuh agak gimana ya? Agak menghomage ke Old Man Logan yang asli. Oh iya. Komiknya ya, karena dia kan membiarkan semua orang terbunuh selain dirinya kan. Membiarkan gitu. Kalau yang di komik kan dia dimanipulasi untuk bunuh semuanya gitu. Betul. Makanya dia di sini tuh bitter sekali gitu. Betul. Nah, nyambung yang tadi Daris bilang, film untuk para pecundang memunculkan banyak hal yang kita berspekulasi, terus sedih karena nggak kejadian gitu tuh ada di sini. Channing Tatum kan udah lama banget di gadang-gadang jadi game. Aku sejak Wizard, terus koleksi Wizard ada tuh. Tentang dua orang yang worst in their earth, in their universe. Deadpool dan Wolverine itu worst di dunianya mereka masing-masing, sehingga sebagai pecundang apa nih yang bisa dilakuin. Nah, ini juga mencerminkan sekali lagi bahwa oke lah fase 4 dan 5 nih worst. Ya kan bagi MCU. Tapi apa nih yang bisa kita lakukan? Nah, dengan adanya ini, aku mau mencoba ada semangat lagi nih untuk nonton yang baru, apalagi Fantastic Four ya. Ya, Fantastic Four tuh nanti Kevin Feige lagi nggarap Fantastic Four saat ini. Kita menarik, yang jelas kita masih punya Captain America tahun depan. Thunderbolts yang itu juga Eternal sayangnya tidak bisa diharapkan ya, Eternals. Tidak bisa diharapkan. Russo Brother apakah benar-benar ditarik? Kevin Feige nggak beri pas di paling nggak aku Avengers nggak beri jawaban yang gimana dua sih. Film Avengers 5, 6 itu aku menunggu sih itu. Semoga bagus ya, semoga bagus. Ya. Yang jelas apa ya, ini tuh beneran Marvel kayak ya udahlah fans maunya apa gitu. Karena gimana ini gore-nya luar biasa sih. Disney loh ini. Ya, tapi koridornya Disney. Men, kalau tidak dibikin kayak gini kan Deadpool jadi apa? Tidak ada kompromi. Film ini tuh film nggak ada kompromi. Tidak ada sedikit pun yang kita nonton Deadpool 1, 2 terus kesini tuh ngerasa kayak dibeli Disney jadi kayak gini kan. Nggak ada. Nggak ada. Kita tuh tetap dapat Deadpool yang seharusnya. Cuman nggak boleh ngucapin pip. Iya, Wolverine ngucapin sih. Terus dia langsung tidak boleh ngucapin. Dia langsung kayak gitu. Oke kata dia kayak gitu. Oh ya, villainnya Cassandra Nova. Itu anjir tuh bisa-bisanya kepikiran dia. Cassandra Nova itu saudara kembarnya Profesor X. Iya, aktrisnya juga bagus lagi. Aktrisnya juga bagus banget. Itu jadi Ancient One muda bagus tuh. Iya bener, pas banget. Nah, ada Doctor Strange juga. Ya, oke. Iya kan? Betul sekali. Ada Scarlet Witch. Film ini ya ada. Film ini juga sangat menyambung dengan Loki ya. Jadi seperti TFA, ini TVA terus ternyata timeline film ini adalah setelah dalam tanda kutip Loki menjabat. Karena kan status quo-nya udah ganti. Ya, betul. Anunya udah yang dulu caranya begini, yang ini caranya ya. Oke. Aku lupa sih aktornya TVA itu siapa ya? Itu orang British. Aku bagus. Itu bagus banget. Itu aku siapa? Itu main di serinya? Enggak, itu Paradox namanya, Paradox. Iya, Paradox. Aku lupa dia siapa yang jelas. Ini Coba. Mr. Darcy di Pride and Prejudice ya. Oke, nggak nonton aku Pride and Prejudice. Iyalah, jelas lah kalau sampean tidak mungkin menonton itu. Tahu film itu. Iya, Mr. Darcy di Pride and Prejudice. Waktu masih muda, ya bener, ya ingat. Dan Riz, seperti ini mungkin aku merasa film Deadpool yang paling menarik, nggak hanya Easter egg tapi kayak apa? Ya Easter egg ya, yang kayak Rob Liefeld, terus Ryan Reynolds yang Deadpool yang kebuka. Kan udah muncul tuh di gambar-gambar internet jauh berbulan-bulan yang lalu yang nggak pakai topeng, dia nyebut The Proposal, itu kan filmnya dia kan gitu. Jadi yang dia jadi cowok baik-baik. Ya makanya. Ini caranya untuk memberikan
melakukan break the fourth wall. Iya, Dia iya, lihat. iya. Break the fourth wall-nya menarik sekali. Menarik sekali cara-caranya. Nah ini tuh kayak aku tuh bilang sama Daris teman-teman, ini tuh Kevin Feige tuh bagusnya adalah sangat legowo untuk bilang bahwa oh iya, I have done so many mistakes. Misalnya. Ada kesebut, lah emang yang bagus cuma sampai Endgame. Bahkan yang bilang Ryan Reynolds. Kesebut itu. Gitu. Jadi maksudnya ya udahlah kalian caci maki aku yang sebelumnya, tapi aku akan ngegas lebih kenceng lagi di next fase. Nah ini bagus. Nggak kayak buzzer. Ya jelek-jelek aja sih. Ya jelek-jelek aja gitu. Nggak usah membela lah. Kami tuh yang suka dari, ya ini obrolannya jadi kemana-mana ya, tapi sudah lah ya. Nggak apa-apa. Kami tuh suka dari phase 4 dan 5 ya. Phase 4 dan 5 ya. Itu cuman Shang-Chi menghibur, Eternals suka banget. Aku suka banget. GOTG 3 jelas. GOTG 3 jelas, No Way Home. No Way Home reuninya sih. Emang maksudnya buat kita yang nonton film-film superhero udah agak lama, ketemu nostalgia tuh kan seneng banget ya, Riz. Nah, aku bilang di bioskop nih sama Daris, Riz kasihan kayaknya anak-anak Gen Z yang nonton film Deadpool and Wolverine. Ngerti apa? Iya, kita nggak boleh bilang gitu sih, siapa tahu ngerti. Cuman pasti ada yang ngerti lah, tapi maksudnya memang lagu-lagunya, terus semuanya adegan-adegannya disetting untuk kita sih. Iya. Untuk para penikmat film superhero, untuk para nerd, dan bahkan bilang nih buat kalian para nerd. Nih kan yang kalian tunggu-tunggu, ini kan, gitu. Anjir. Asik banget. Itu kayak penebusan dosa sih dari selama ini kami mengombang-ambingkan kalian dengan konsep yang kami sendiri nggak jelas. Mungkin MCU bilang gitu kan. Habis itu dikasih Deadpool yang ya Deadpool ya gini. Ya. Dan hanya Deadpool yang bisa. Nah, kita lihat Multiverse of Madness deh. Madness beneran. Emang kayak gitu multiverse tuh? Nggak. Jadi Strange-nya kayak gitu. Jadi tuh Kevin Feige beberapa hari yang lalu, 1, 2, 3 hari yang lalu lah sebelum Deadpool ini and Wolverine ini tayang di Indonesia, udah ngeluarin statement resmi di mana-mana baik itu tertulis ataupun pas interview itu bilang bahwa MCU itu eranya mutant. MCU ke depan ya? MCU ke depan ya. Tapi itu kan sekali lagi emang ya udahlah. Dan selesai multiverse. Deadpool ini menutup era mutan Fox. Itu udah titik. Rest in peace Fox. Beneran. Yeah. Kita sudah tidak perlu berharap apa-apa lagi terhadap Fox. Termasuk Hugh Jackman, termasuk Deadpool-nya sendiri. Karena biarkan mereka, karena udah dikasih ini buat senang-senang banget loh. Gila lah, bisa manggil semua orang itu kan gila ya. Iya, dan sorry to say tapi Juggernaut-nya Mas Bagas bilang aktornya beda. Beda. Tapi mirip, tapi bukan yang dulu, bukan yang The Last Stand. Azazelnya sama ya? Aku nggak bisa melihat perbedaannya sih. Ya udah anggap aja. Anggap aja sama. Totnya tot lama kan? Kayaknya tot lama. Pyro-nya juga Pyro lama. Oh ya, sama Sabertooth-nya juga Sabertooth lama. Gitu. Jadi mungkin Mas, yang mungkin ini kami mungkin salah ya, tapi tolong dikoreksi. Yang aku nggak nemu relevansinya itu ada New Mutant. Aku lupa filmnya, Iris. Iya ya, aku lupa filmnya ya. Apa aku belum nonton yang horor itu kan? Iya. Apa aku belum nonton aku ya? Aku nggak ketemu sih itu. Kayaknya Fox juga lupa deh. Filenya di mana? Itu dirilis. Iya dirilis, tapi mungkin sekarang Fox juga lupa. Aku nonton loh. Enggak, maksudnya sekarang ini Fox sudah buat nyambungin juga lupa. Cuma Fantastic Four yang nggak ada itu ada. Apa? Ada di mana? Ya di benak orang. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Aku melihatnya sih. Apa mana? Yang mana Mas? Fantastic Four yang itu kan, yang jelek itu kan? Fantastic Four yang berempat, Riz. Ya memang semuanya berempat. Ya. Yang Johnny... berlima sama Dr. Doom. Iya. Itu ada, Bo? Ada, Mas? Ada. Di mana? Ada. Di multiverse. Ada lah tadi dimunculin. Pemeran-pemerannya ada semua. Nggak ada, Mas. Ada. Saya ngerti. Ada semua. Fantastic Four yang itu ada. Ngerti. Ada. Nonton lagi lah pokoknya. Nggak mau lah. Gitu. Nah, jadi filmnya buat kami menyenangkan karena nilai nostalgianya tinggi sekali dan sorry to say, Deadpool-nya hampir tidak mendominasi. Iya. Karena apa? Deadpool tuh gini dan beraksi. Oke, Logan, Wolverine, Hugh Jackman,
begitu ngomong orang diem, orang tuh dengerin dia ngomong. Jadi Dan asik banget. Ryan Reynolds punya kelegoan untuk memberi porsi, memberi ruang untuk Hugh Jackman gitu. Ini pas dia dapat momen Deadpool-nya itu langsung hilang. iya, gila Wolverine-nya tuh gila sih. Gila banget, asik banget lah. Kita Wolverine yang ada di semua film X-Men sebelumnya kan, kecuali film Wolverine sendiri ya yang ada 3 itu kan diganggu dan terganggu oleh anggota X-Men lainnya. Yeah. Kalau ini tuh benar-benar ini beneran embodiment bahwa aku adalah seorang X-Men. X-Men tuh ya aku. Betul. Nggak bisa dipungkiri sih. Nggak bisa karena makanya ini adalah ditutup. Nanti semoga aku harap Kevin membuat X-Men yang proper X-Men. Yang nggak Wolverine sentris. Ya. Cyclops dong. Sayangnya Cyclops-nya kayaknya di-cut. Soalnya kostumnya Cyclops full itu udah keluar di internet. Udah ngobrol sama Wolverine gitu. Yang tuh. main si harusnya James Marsden yang dulu. Harusnya sih iya. Kayaknya sih iya. Tapi mungkin nanti ada ini X-Men yang 97 itu. Kenapa nggak ada? Aku berharap itu sih. Berharap nanti. Riz, sebelum waktunya habis kita harus ngomong yang mana? Hal yang tidak menyenangkan. Iya sih. Jadi ini ada seharusnya disensor sih. Jadi di tengah situasi yang sedang tidak ideal. Nggak pantas lah. Nggak pantas. Sutradaranya menyampaikan pesan-pesan kepada sesuatu. Oke, kalian boleh bilang kami apa, tapi ini stance kami bahwa ini tuh ada adegan yang kalau nggak ada, nggak apa-apa. Tidak ada yang membutuhkan adegan ini. Ini tuh ada adegan yang di-shoot, durasinya lama mungkin 15 detik. Tapi itu menonjolkan sesuatu visual yang membuat kita, buat apa? Ini juga alasan banyak yang akan memboikot film ini, aku tahu pasti. Ini juga alasan kenapa kami full spoiler aja. Jadi kalau kalian nggak nonton, kalian udah ngerti dari kami gitu. Iya. Kami nggak akan nyebut ya, takutnya kena. Kalau nyebut kena, soalnya pernah nyebut dan kena. Secara algoritma, kami nggak akan nyebut. Betul. Tapi aduh, ganggu. LSF juga seharusnya nyensor itu. Karena adegan itu di-cut, filmnya nggak kenapa-kenapa. Nggak ada kenapa-napa. Kecuali ya ada hal lain di balik ini ya kita nggak tahu. Yang jelas tapi hal itu tuh membuat kenikmatan menontonnya rusak sama sekali. Butuh waktu ya, Riz, kita untuk pulih lagi itu butuh. Tapi itu berjo dulu, ngobrol dulu, makan dulu untuk gimana? Enggak, maksudku pas kita nonton pas kita nonton tuh juga kayak anjing. Astagfirullahaladzim. Apaan ini kataku? Kalau adegannya itu kemudian ada di tengah-tengah pertarungan terus ke-shoot ya wes. Ya gimana? Gitu. Karena adegan itu benar kayak film tuh di-pause 15 detik. Kita dipaksa untuk nunjukin satu gambar yang di background-nya itu tidak ada. Ya cuman gambar itu doang di close up. Terlebih lagi mungkin kalau teman-teman sampai ngerti mungkin maksudnya pesannya apa yang nggak akan kita omongin di sini ya. Tapi maksudku ya udahlah gitu. Ya udahlah, film-film aja lah. Film-film aja dan harus. Padahal agenda yang lain oke loh, kayak agenda ada agenda LGBT-nya. Tapi semua. Dan nggak terkesan itu ngerusak film. Enggak. Tapi agenda yang ini itu beneran gila, kita di pause. Ini ya kalau kalian nonton Gatot Kaca, persis. Iklan Tokped. Film di pause buat Tokped. Iya. Persis itu. Iya. Nah, kalau kalian nggak suka Gatot Kaca karena ini dan kalian membela film ini karena itu namanya standar ganda. Ya. Filmnya di pause 15 detik. Ya, untuk nunjukin adegan itu. Ya udahlah, maksudku. Bukan adegan, nunjukin gambar itu. Nggak fungsi, adegannya nggak fungsi sama sekali. Astaga, shotnya itu nggak fungsi sama sekali. Itu kekesalan kami sih. Iya. Makanya apakah kami akan menyarankan kalian buat nonton? Nggak juga sih. Karena aku sangat memahami teman-teman yang mau boikot ini. Karena adegan itu layak. Kami nontonnya kan memang kami itu sangat fanatik, dalam tanda petik fanatik superhero ya. Gitu. Jadi kami hidup dari itu, tumbuh dari situ. Dan turn out filmnya bagus itu loh. Betul. Nggak kayak Madam Web. Woi, kejauhan woi. Itu kejauhan woi.
Jadi pada Nggak saat kayak Venom. jadi pada saat kita tuh dapat sesuatu yang kita bisa gini filmnya tuh dek. Aduh. Buat Ya, apa? gila. Ini buat Sumpah, apa? buat apa gitu. Tolong dong, tolong gitu. Masih bisa sih di-cut harusnya, tapi nggak tahu. Bisa lah di-cut. Bisa di-cut. Udah, itu aja teman-teman. Udah, itu aja. Udah panjang nih 30 menit kita Nanti ngobrolin. daripada Full ke-cut, spoiler. Daripada ke-cut kita harus ngedit itu. Ya, sampai ketemu lagi di obrolan superhero selanjutnya. Bye, thank you.